Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi untuk subscriber channel Aris Nur Hidayat atau ANH channel. Nah, kembali lagi kita review singkat ya. Perihal sekarang kita di lokasi di kebun sendiri untuk perawatan, yang mana di awal tahun 2026 kebetulan dapat rezeki untuk bisa beli alat mesin potong rumput. Nah, yang mana sebelumnya udah pernah saya lihat secara langsung di ibu kota negara atau IKN. Itu mereknya Stihl, tipenya FR3001. Untuk spesifikasinya bisa dilihat secara langsung di channel-channel lain atau web resminya langsung di stihl.com. Nah, kebetulan ini sharing-sharing aja kita perihal barangnya. Kalau barangnya ini saya pakai nih, ada di belakang saya. Nah, itu dia barangnya. Dan saya menggunakan mata bawaannya sendiri dari pertama saya beli. Mata bawaannya yang pisau baling. Untuk bensin saya pakai Pertamax. Bentar ya. Pakai Pertamax dengan campuran olinya. Saya juga menggunakan olinya oli Castrol. Olinya pakai oli Castrol. Perbandingannya saya ngikutin dari standar pabrikannya. Kalau oli bawaan mesin ini kan udah habis penggunaannya berapa lama. Ini yang saya gunakan untuk 2 tak ya, Castrol. Ini yang baru nih. Saya nggak menggunakan tutup, tapi menggunakan takaran ini. Kelihatan nggak? Perbandingannya setiap 600 mili di sebelahnya ada 1 bar di atas untuk olinya. Ini yang saya ikuti. Dan mesin saya nggak ada setting apapun, nggak ada rubah ke setelan irit atau yang kan ada yang pakai rubah settingan kemana. Saya ngikutin dari standarnya aja, nggak ada diganti apa-apa, nggak ada di rubah apa-apa di bagian karbunya, karena bawaan mesinnya sendiri udah bagus. Ditambah kalau memang ini paling bermasalahnya kita untuk bahan busi ya. Ini mungkin kebetulan yang saya dapat ini jenis mesinnya sendiri atau bawaan mesinnya sendiri, untuk businya itu kurang bagus. Penggunaan 7 hari itu rusak, nggak bisa digunakan, mati. Walaupun saya sudah bersihkan seperti apa, tetap dia mati. Anjuran untuk saya ini, untuk teman-teman ini dari pengalaman ya, kalau merek Bosch itu sendiri kan ada tuh merek BOSCH untuk mesin rumput atau mesin senso, karena sama tipenya. Saya beli 2 kali sudah penggunaan itu, dan sering sharing juga sama teman-teman atau saudara-saudara yang biasa ngecenso ataupun menggunakan mesin rumput. Mereka nggak nganjurin untuk menggunakan merek Bosch karena mudah kali mati. Tapi nggak tahu ya kalau yang teman-teman yang pakai Bosch itu aman-aman aja, mungkin karena entah kenapa di akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini banyak merek-merek yang di KW-kan atau di duplikat, yang mana kualitasnya sendiri itu nggak kayak dulu yang kita kenal. Jadi tergantung rezeki teman-teman atau rekan-rekan sekalian dapatnya yang kualitasnya bagusnya atau enggak ya, itu rezeki masing-masing. Tapi saya saranin
Kalau misalnya bisa beli atau memang ada merek NGK, itu lebih baik. Saya gunakan sudah berapa hari ini. Alhamdulillah bagus. Untuk sampai panasnya sendiri itu dengan takaran yang pas ya, nggak terlalu berlebih. Adapun kotor, biarpun kotor sedikit itu masih tahan. Penggunaan full tanknya sendiri kan ini 1 liter. Kalau dibanding ini ya, kalau dari kosong ya 600 mili, ini 2 botol penuh ini full. Artinya nggak sampai 1,5 liter, itu udah full. Penggunaannya, karena saya menggunakan untuk membabat ini piringan sawit, penggunaan setengah ini aja atau 1 botol ini aja itu bisa dapat sekitar 8 pokok untuk piringan dan juga himas total ya, atau tebas total ya di area sawitan, dengan lebar atau dengan jarak tiap pokoknya sendiri itu 8 kali 9, 8 meter kali 9 meter. Itu habis 1 botol ini untuk 8 pokok. Jadi kebayang dong berapa luasnya. Dan untuk 1 tangki penuh, gue yakin tuh banyak, bisa sekitar hampir 20-an, tergantung kondisi dari medannya itu sendiri. Dan hati-hati, tetap safety. Saya nggak bisa mengajari teman-teman kayak gimana, walaupun ini udah ada bawaannya yang harusnya ada pelindungnya, karena medannya di sini itu campur kayu, campur akar-akar seperti itu, kebentur belum 1 bulan ya rusak dah. Jadi safety-nya hanya dari menggunakan sepatu ini aja, sepatu boot, dan tak lupa kacamata. Ini bukan untuk gaya-gayaan doang ya, tapi untuk melindungi mata yang biar nggak masuk ke mata. Sama terakhir, untuk penggunaan gasnya sendiri, kita yang sendiri mengatur jarak posisinya, karena kita sendiri yang tahu. Ini usahakan fokus, walaupun saya sambil bermusik. Saya kalau misalnya udah capek atau udah mau capek dan juga sedikit ragu, lebih baik saya berhenti sejenak, dibawa tenang dulu, jangan istilahnya kita maksain, toh keselamatan yang utama, seperti itu. Jadi review singkat saya seperti itu, teman-teman. Selamat berjuang untuk para pejuang rupiah dan juga petani pemula seperti saya juga. Saya baru ikut berkecimpung di dalam dunia pertanian, dan teman-teman juga ada yang lebih expert dari saya atau istilahnya lebih dari saya dalam perawatan kebunnya. Menurut saya langkah seperti ini nggak juga harus semua sama ya, tapi teman-teman sendiri yang mengetahui harus seperti apa lahannya, seperti apa kan nanti setelah ditong seperti ini, disusul dengan semprot. Jadi si gulmanya ini sendiri itu nggak langsung tumbuh cepat. Ada kemungkinan kalau kita sambil semprot itu bisa tahan sampai 2 bulan. Seperti itu dari saya. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.